kesejahteraan yang maksimal belum Pak untuk nelayan Pak? Menurut saya sih belum. Menurut saya ini nelayan sedang tidak baik-baik saja, Mbak Ella. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat podcast. Kembali lagi podcast DPRD bersama saya Elok Melati. Dan senang sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan topik bahasan yang tentunya sangat menarik untuk dibicarakan. Nah, sebagai kota bahari, tentu saja Kota Tegal memiliki sumber daya kelautan yang sangat luas dan profesi mayoritas masyarakat Kota Tegal adalah nelayan. Dan tentunya apakah nasib nelayan ini seindah dengan sumber daya kelautan yang sering kita saksikan bersama-sama. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seseorang yang sangat aware atau peduli dengan nasib nelayan di Kota Tegal. Beliau adalah anggota DPRD dari fraksi Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024, Bapak Yusuf Al-Baihaqi, Sarjana Hukum. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Yusuf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eno. Iya, baik Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf bisa menyapa sahabat podcast sambil memperkenalkan diri secara langsung. Silakan Pak. Assalamualaikum sahabat podcast. Perkenalkan, nama saya Yusuf Al-Baihaqi, anggota DPRD periode 2019-2024. Saya di Dapil 3 Kecamatan Tegal Barat. Dan saat ini duduk di komisi berapa? Di Komisi 3. Saat ini Bapak duduk di komisi 3 ya Iya. Pak ya. Baik, sahabat podcast menjadi anggota DPRD tentu saja bukan hal yang mudah ya. Karena memanggul 3 tugas dan fungsi sekaligus, yaitu fungsi penganggaran, kemudian fungsi legislasi atau fungsi pengaturan ya, kemudian juga fungsi controlling atau fungsi pengawasan. Dan bukan hal yang mudah dilakukan tentunya. Pak Yusuf ini masih muda, kemudian Pak Yusuf juga seorang pengusaha kapal. Kenapa sih Bapak mau repot-repot mikirin masyarakat Kota Tegal yang memikul 3 beban berat itu Pak? Motivasinya apa Pak jadi anggota DPRD Pak? Motivasi saya jadi anggota DPRD untuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Tegal Barat, yaitu di nelayan. Di nelayan ya khususnya nelayan. ya. Pokoknya Bapak mewakili nelayan gitu ya Pak Mewakili ya. nelayan. Nelayan terbagi menjadi 3. Banyak ya, bukan 3 sih. Iya. Jadi ada yang one day fishing. Mm-mm. One day fishing itu yang di Muararja. One day fishing yang berangkat subuh pulang sore. Oh iya. Itu memang untuk kesehari-harian atau pencaharian di daerah masyarakat Muararja. Lah kalau yang di daerah Terowongan ya, di Tegalsari, itu cantrang. Iya. Yang itu masuknya kapal di Jongor, itu cantrang namanya. Lah yang ada lagi Mbak Elo, yang di Pelabuhan Timur. Pelabuhan Timur ini yang kawasan Kalibacin ini loh. Itu namanya Pursin. Pursin Ya, iya. kapal Pursin. Kalau bedanya antara cantrang sama Pursin itu apa sih Pak? Kalau sama-sama melaut kan Pak? Sama-sama melaut, cuman ini yang jadi permasalahan, jadi permasalahan yang di masyarakat, yang di masyarakat nelayan kan, cantrang itu alat tangkapnya itu yang alat di tangkapnya pemerintah cantrang pusat ini lagi dilarang. Iya, itu. Iya. Tapi sekarang kayaknya sudah diperbolehkan atau masih dilarang sih Pak? Sebenarnya pemerintah pusat masih ragu-ragu sih masih Pak. ragu, makanya dia mengeluarkan PP 85 tahun 2021 tentang PNBP itu. Iya. Apa ya Pak PNBP itu Pak? PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Oh iya, betul. Penerimaan negara bukan pajak, tapi di masyarakat nelayan kan taunya pajak. Oh betul, bukan pajak, itu semacam kayak apa, iuran atau pungutan Pak? Itu pungutan. Ya baik. Dan ini karena mewakili nelayan ya, Pak Yusuf ini kan juga sebagai salah satu dari warga nelayan. Pak Yusuf setelah duduk di anggota DPRD tentunya banyak titipan nih Pak, amanah dari teman-teman nelayan yang akan Bapak
harus perjuangkan misalnya sebagai anggota DPRD. Nah, dari segi aturan, kemudian dari segi penganggaran Pak, dan dari segi pengawasan yang Bapak laksanakan terhadap pemerintah, kira-kira Bapak, menurut Bapak nih Pak, pemerintah Kota Tegal sudah melaksanakan peraturan atau menganggarkan atau mungkin memberikan kesejahteraan yang maksimal belum Pak untuk nelayan Pak? Menurut saya sih belum. Menurut saya ini nelayan sedang tidak baik-baik saja Mbak Elo. Oh iya Pak? Iya, Oh, dengan kenapa Pak? Kenapa Pak? dengan adanya tadi yang PP baru itu yang Mm-mm. PP 85 sama Mm-mm. yang tentang PNBP PNBP tadi. itu ya. Mm-mm. Nah itu kata Bapak kan nelayan kan nggak baik-baik Iya, aja sedang tidak karena baik-baik. regulasinya tidak memihak pada Iya. nelayan. Nah pemerintah Kota Tegal sendiri bagaimana Pak menyikapi seperti ini, bagaimana yang Bapak tahu ini sejauh ini? Pemerintah daerah Iya pemerintah daerah daerah sini ya tidak bisa apa-apa karena memang keputusannya dari pusat dari semua, pusat ya. kebijakan pusat semua Mbak Elo. Berarti mau nggak mau harus menjalankan ya Pak Mau ya. nggak mau harus menjalankan. Terus bagaimana Pak kalau misalnya ada kendala, misalnya nggak mau melaksanakan PNBP ini, nelayannya Nah itu itu protesnya kemana? kemarin sempat yang di lapangan itu kan ada petugas center ya Mbak, yang di Jongor itu hadap ke barat itu kantornya. Itu dari KKP langsung ada petugas center, itu kebanyak yang kan ada pendataan nih, dapat cumi berapa tonase, dapat ikan berapa tonase, itu nanti mulai pasca ini kan dicatat, terus nanti namanya PIT. Apa itu Pak? Berarti pertangkapan itu dikenakan beban pajak dalam tanda kutip tadi Pak. Iya, ini contoh kayak seperti ini cumi dapat 5 ton, belekutak dapat 2 ton gitu. Hasilnya kan jumlah 7 ton, ikannya berapa ton gitu. Oh, itu nanti dikenakan dikenakan kayak semacam iuran atau tarikan gitu Pak dari pusat gitu Pak. Iya, dan nanti muncul kayak gini, muncul PIT ini untuk bayar pajak. Tapi tadi kan bukan pajak Pak, Bukan penerimaan pajak negara ini. bukan Nah, pajak. ini nanti muncul seperti ini. Oh, kayak tagihan gitu. Kayak tagihan ini online langsung online. Berarti diinput sama petugasnya, kemudian langsung keluar tagihan iuran tadi, Iya. penarikan tadi ya Pak ya. Ini namanya kewajiban pembayaran PNBP pasca produksi. Padahal belum produksi ya Pak ya. Itu Sudah, kan ini sudah, jadi sudah melaut. sudah kan belum diproduksi ulang kan, berarti ikannya aja kan yang Iya, hasil ikannya tangkap, hasil 10% Mbak Elo. 10%. 10%, ini sangat memberatkan nelayan. Padahal semuanya sedang naik ya Pak ya, solar Iya. naik, mungkin yang kita bawa ke laut, Iya. misalnya kebutuhannya juga naik, Iya, ini malah 10% dikasih pajak. dipotong 10% ini langsung misal dapat 800, jadi ya 80 juta kita bayar ke negara. Betul. Itu sekali datang Pak. Sekali datang. Sekali datang di situ berarti di darat langsung. Di darat, iya. Oh, Jadi nelayan pemerintah pusat sana nggak mau tahu di sini misal ada kendala di mesin atau misal ininya solarnya udah habis, kan kita ini 5 ton aja udah tinggi Mbak, itunya ke pemerintahnya. Bayar ke pajaknya. Bayar pajaknya. Bukan pajak ya Pak, tadi ya penerimaan negara. Penerimaan negara bukan pajak, tapi masyarakat nelayan kan taunya pajak. Pajak, Iya. itu Ini semacam. yang cantrang itu yang berat di Kursin di Pelabuhan Timur. Kenapa Pak? Di Pelabuhan Timur kan itu lelang di Iya, sini. lelang. Jadi pemerintah daerahnya ambil 2,78%, pemerintah pusat 10%. 10%. Udah habis hampir 13% sendiri Hampir ya 13 Pak kan, belum basketnya, belum ini yang tukang bawa ikannya. 15% kasihan. 15% itu yang di Pelabuhan Timur. Ya Allah, ya Pak ya. Makanya banyak yang gulung tikar lah usaha-usaha itu. Kalau yang nggak kuat-kuat sekali modelnya udah. Ya terus kayak Bapak sebagai wakil rakyat menyikapi hal ini seperti apa Pak? Ya harapan saya sih menyikapi
tentang pajak PNBP seperti ini harusnya langsung menyampaikan ke Ke pusat ya Pak ke ya. pusat ya. Iya, kalau Jadi daerah juga nggak bisa nggak bisa apa-apa. Saya juga apa-apa. misal pemangku dapil di nelayan kan pasti masyarakat ini gimana Pak? Keluhan Iya, masyarakat kan iya, pasti iya, iya, ada. Ya itu memang kebijakan pusat. Misal mau demo di sini juga nggak belum tentu itu ya, belum iya. tentu itu ya Pak ya, belum Kalau mau ya dari misal DPR komisi RI. ya komisi 2 kan yang pemangku lautan nanti ke sana ke DPR RI. Ke DPR RI ya Pak ya, menyampaikan aspirasi yang dari sini Menyampaikan bahwa aspirasi. yang di sini tuh sangat keberatan dan Iya. sangat apa namanya ya, sepertinya kok banyak sekali pungutannya gitu ya Iya. Pak ya. Oke, dan Bapak sendiri Pak, untuk kesejahteraan nelayan nih Pak dari pemerintah Kota Tegal, mungkin ada bantuan atau apa yang pernah Bapak eh, alami atau mungkin yang pernah Bapak awasi? Biasanya itu setiap 1 tahun sekali dapat kan itu lewatnya pemerintah daerah lewatnya KUD Karyamina dapat beras paceklik, namanya beras paceklik. Beras paceklik. Iya. Besarannya berapa Pak? Berapa kilo Pak? 2 kintal. 2 kintal 2 ya. kintal yang per 1 kapal. Per 1 kapal. Iya. 1 kapal itu ada berapa ABK biasanya Pak? 1 kapal ada 22, ada tergantung. Berarti sedikit nanti Pak dapatnya ya Pak ya? Iya, dapatnya sedikit, paling berapa Sedikit. kiloan. Iya, berapa kilo ya Pak ya? Itu Paling nanti yang dari pemilik kapal nanti nambahin. nambahin gitu ya. Oh, begitu. Berarti ada bantuan juga dari pemerintah Kota Tegal ya Pak, dari pemerintah lokal, dari pemerintah Kota Tegal sebenarnya ada bantuan dari pemerintah Kota Tegal untuk kesejahteraan nelayan. Iya, itu karena ada 2,78% tadi itu masukkan retribusi PAT. Iya betul, ditarik tapi dikeluarkan lagi dalam bentuk bantuan. Oke. Dan Bapak sendiri setahu Bapak nih Pak, bantuan-bantuan seperti itu disalurkan kepada orang yang berhak atau ada yang pernah tidak berhak tapi menerima Pak? Dalam fungsi pengawasan Bapak sebagai anggota DPRD. Itu karena ikut anggota kelompok ya, anggota kelompok KUD, jadi berhak lah, yang menerima itu berhak. Oh, yang berhak menerima berarti yang anggota KUD Anggota aja. KUD, iya. Kalau yang tidak anggota KUD? Nggak boleh, Nggak karena boleh. nggak ada kartu anggota KTK itu. Begitu. Berarti yang tidak menjadi anggota itu juga tidak membayar 2,7% tadi ya Pak Enggak, mungkin. iya. Iya. Berarti ya betul ya Pak ya, tidak menerima haknya karena dia tidak membayar 2,78% itu. Biasanya orang-orang yang tidak warga nelayan yang tidak ikut koperasi itu mereka memancing atau menggunakan kapal juga untuk mencari ikan Pak? Yang itu ya paling yang itu mencari teri gitu loh, yang rebon-rebon gitu. Iya. Yaitu yang berangkatnya itu pagi tadi subuh, siang pulang. Apa tadi namanya Pak? One day fishing? Oh, itu yang one day fishing itu aredan. Oh, apa itu Pak? One day fishing itu yang berangkat pagi pulang sore itu. Pulang sore. Yang itu biasanya ikut anggota koperasi atau tidak Pak? Kebanyakan itu anggota ikut. Ikut anggota koperasi. Baik, Pak Yusuf ini kan luar biasa sekali ya mengetahui tentang nelayan dan juga mengetahui jeritan hati nelayan, ternyata nggak seindah apa sumber daya yang ada di Kota Tegal. Nah, Pak Yusuf mungkin ada statement sebelum kita akhiri podcast kita siang ini, statement untuk nelayan atau mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan Pak? Ya, intinya nelayan seluruh Indonesia ini resah akibat kebijakan PIT penangkapan ikan terukur. Pemerintah pusat harus merevisi peraturan yang memberatkan nelayan, contohnya kenaikan PHP, pungutan hasil perikanan naik 1000%. 1000%. Ya, sekarang banyak nelayan pantura yang gulung tikar akibat beban pungutan. Dari mulai P3, pajak pengusaha perikanan, PHP, PNBP, retribusi daerah, bayar VMS, facial monitoring system. Berarti saat ini Bapak harapannya kepada Untuk merevisi. Untuk merevisi. Kemudian untuk masyarakat Kota Tegal sendiri, terutama warga nelayan, mungkin ada pesan Pak untuk mereka yang saat ini sedang terjepit. Untuk masyarakat nelayan Kota Tegal khususnya nelayan ini yang di laut itu yang jadi jangan terlalu pinggir. Itunya kan kebanyakan kalau di daerah Kalimantan itu dibakar kapalnya. Sering kejadian itu pembakaran kapal. Kenapa Pak? Ya karena terlalu pinggir. Jadi di situ kan ada adat ya, untuk di
di situ. Oh, berarti kalau melaut itu jangan Jangan terlalu terlalu pinggir, pinggir. iya. Kemudian apa lagi Pak yang bisa disampaikan? Iya, jangan terlalu pinggir. Terus bagi para pemilik kapal, para pemilik kapal itu sabarlah. Gimana lagi ya Pak Gimana ya? lagi ini? Bapak juga selaku pemilik kapal juga Iya, melaksanakan tugas tersebut. tapi kasihan Belok. Ini kebanyakan yang pemilik kapal, misal punya kapal 2, 3, udah kalau misal apalagi ini mau beli solar, mau ini udah nggak bisa lagi. nggak bisa. Sekarang juga mau jual kapal susah Belok. Iya, Jual kapal susah ya jual Pak? kapal susah. Oh iya. Kalau kapal itu ada pajaknya nggak sih Pak? Kayak STNK gitu Pak? Lah itu pajaknya kan biasanya per tahun itu tergantung GT ya. Per GT itu 1.500.000 per GT. Per GT lah. Iya. Kapal yang Bapak punya mungkin berapa GT Pak? Di bawah 100 sih, di bawah 100 GT. Ya baik. Dan sahabat podcast, demikian tadi perbincangan kita tentang nelayan bersama narasumber kita Bapak Yusuf Al-Baihaqi yang saat ini sepertinya nelayan sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya Pak ya. Dan yang jelas ingin sekali Pak Yusuf membantu nelayan dengan cara merevisi peraturan tadi ya Pak ya, yang memberatkan tadi. Sudah ada pungutan dari daerah, kemudian sekarang ada pungutan yang 1000% naiknya dari pusat. Kemudian ada tadi apalagi seperti semacam STNK kapal dan lain sebagainya ya Pak ya. Belum lagi ongkos ongkos untuk belayarnya juga sekarang apa bahan-bahan kebutuhan bahan pokok naik, kemudian solar naik. Dan sahabat podcast, kita akan bertemu di podcast DPRD selanjutnya dengan topik bahasannya lebih menarik lagi. Saya Elok Melati, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.